A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita sambung pembahasan kita kitab Taysirul Khallaq. Kita bahas hukukul jiran, hak-hak tetangga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jaru man jawarat daruhu daraka ila arba'ina daran min kulli janib. Tetangga adalah orang yang dekat rumahnya dengan rumah kita hingga 40 rumah dari setiap arah. Siapa itu tetangga? Tetangga adalah orang yang dekat rumahnya dengan rumah kita, yang jaraknya 40 rumah dari setiap arah, baik itu dari depan, belakang, kiri dan kanan. Maka 40 rumah tersebut itulah yang dianggap sebagai tetangga kita. Walahu 'alaika hukukun, dan terhadap tetangga ada beberapa hak yang harus kita tunaikan. Minha an tabda'ahu bisalam. Sebahagian daripada banyaknya hak-hak yang harus kita tunaikan terhadap tetangga kita, maka salah satunya yaitu mulai memberi salam. Karena memberi salam merupakan satu sunnah Rasulullah yang sekarang ini jarang orang amalkan. Maka untuk menunai hak-hak kita terhadap tetangga kita, di saat kita berjumpa dengan mereka, maka kita membiasakan memberi salam kepada mereka, assalamualaikum. Karena Rasulullah berpesan kepada kita, ifsya'us salam, tebarkanlah salam. Karena memberi salam, menebarkan salam itu merupakan kunci daripada kebahagiaan. Wa antasna'u ma'ahul ma'ruf, dan kita berbuat terhadap tetangga kita dengan perbuatan yang baik. Karena tetangga kita adalah orang yang dekat rumahnya dengan rumah kita, maka semampu mungkin kita berusaha untuk berbuat baik terhadap mereka. Bukan sebaliknya. Bukan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh tetangga kita, tetapi semaksimal mungkin kita berusaha untuk melakukan kebaikan terhadap tetangga kita. Wa antukafi'ahu ala ma'rufihi idza bada'aka bi. Dan kita membalas kebaikan tetangga kita apabila dia duluan memulai berbuat baik kepada kita. Di saat tetangga kita melakukan satu-satu kebaikan kepada kita, membantu kita, memberikan kemudahan rezekinya kepada kita, maka kita berusaha untuk membalas kebaikan yang telah dilakukan oleh tetangga kita. Wa antu addiya ma lahu 'alaika minal huquqil maliyah, dan kita tunaikan harta kita terhadap tetangga kita daripada hak-hak harta. Apabila kita ada sangkut paut tentang perkara harta terhadap tetangga, salah satunya hutang. Kita ada berhutang kepada tetangga, maka berhutang ini dapat menjadi perkara memutuskan tali persaudaraan. Maka jika kita berhutang kepada tetangga kita, di saat Allah memberikan kemudahan sehingga kita sanggup membayar hutangnya, maka lunaskanlah hutangnya agar hubungan kita dengan tetangga tetap menjadi hubungan yang harmonis. Wa anta'udahu idza marida, dan kita menjenguk tetangga kita di saat dia ditimpa
oleh sakit. Salah satu perkara yang sangat dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu menjenguk orang sakit. Maka orang yang paling berhak untuk kita jenguk yaitu tetangga kita di saat mereka diberi cobaan oleh Allah, yaitu mereka ditimpa oleh sakit. Maka kita jangan lupa menjenguk mereka. Karena kehidupan sekarang banyak orang yang hidup bermasyarakat, tetapi terkadang tetangganya sakit, tidak pernah mereka jenguk. Bahkan kadang mereka tidak tahu tetangganya dalam keadaan sakit. Maka tetangga yang baik yaitu tetangga yang di saat tetangganya sakit, maka mereka menjenguknya. Wa tahanni'ahu idza fariha wa tu'azziyahu idza usiba. Dan memberikan selamat apabila mereka senang, dan bertakziah apabila ditimpa musibah. Tetangga yang baik yaitu tetangga yang di saat tetangganya merasa senang, dia pun ikut senang. Maka salah satu caranya, di saat mereka senang, kita memberikan selamat di atas nikmat yang Allah berikan kepada tetangga kita, yaitu dengan cara memberikan selamat. Dan bertakziah apabila ditimpa oleh musibah. Saat mereka ada salah satu keluarga mereka yang dipanggil kembali oleh Allah, ditimpa musibah ataupun musibah-musibah yang lain, maka kita sebagai tetangga yang baik yaitu bertakziah kepada tetangga kita tersebut. Wa alla tata'ammadan nadhara ila nisa'i walau kunna khadaman lahu. Dan kita sebagai tetangga tidak pernah melihat kepada istri-istri tetangga kita, walaupun perempuan di rumah tetangga kita itu pembantunya. Maka salah satu tetangga yang baik yaitu menjaga matanya. Karena seseorang yang istrinya dilihat oleh orang lain, tentu ini akan, di samping itu merupakan perkara yang berdosa, maka juga akan menjadi perkara dari terjadinya permusuhan, bahkan lebih besar daripada itu. Maka di saat istri tetangga kita berada di rumah ataupun di halaman rumah, maka kita jangan pernah melihat istri tetangga kita, walaupun perempuan yang ada di rumah tersebut anaknya ataupun pembantunya. Wa antastura auratih, dan bahwa kita menutup keaiban-keaiban tetangga kita. Tentu seorang tetangga, walaupun tidak banyaknya, sedikitnya mereka tahu tentang tingkah laku kehidupan tetangganya. Apabila ada keaiban-keaiban yang mereka lakukan, maka kita sebagai tetangga yang baik yaitu menutup aib tersebut, jangan kita sebarkan kepada orang lain, karena ini merupakan tetangga yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa antarudda anhul makruha biqadri ma tastati'u, dan bahwa kita tidak melakukan perkara-perkara yang dibencinya, dengan semampu kita berusaha untuk tidak melakukan perkara yang tidak disukai oleh tetangga kita. Terkadang tetangga kita tidak suka dengan suara yang besar, kita menghidupkan musik sehingga mengganggu tetangga kita. Kita bersuara dengan suara yang keras sehingga mengganggu istirahat tetangga kita. Kita melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat tetangga kita tidak menyukainya, bahkan membuat mereka tidak bisa istirahat dengan nyaman. Maka perkara-perkara yang dapat mengganggu tetangga kita ini kita jaga, jangan pernah sampai kita melakukannya. Wa antuqabilahu bil basyashati wal ihtiram, dan kita menjumpai mereka dengan sikap ramah dan hormat, dengan sikap memuliakan dan menghormati. Karena tetangga yang baik yaitu tetangga yang di saat mereka bertemu menebarkan senyuman, mengucapkan salam, saling berbuat baik, bertemu dengan wajah yang ramah, bertemu dengan saling menghormati, maka ini akan menjadi
akan menciptakan hubungan yang harmonis dengan tetangga kita. Kenapa? Perkara hak-hak tetangga ini sangat dianjurkan, sangat diperintahkan di dalam agama untuk kita tunaikan. Karena baginda Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendak dia memuliakan tetangganya. Maka keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada hari akhir akan menjadi sempurna apabila kita muliakan tetangga kita. Makanya memuliakan tetangga, bukan hak-hak tetangga ini sangat dianjurkan, ditetapkan di dalam Islam. Dan berdasarkan hadis baginda Rasulullah SAW, wa an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diambilkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu an daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrisu. Tidak henti-hentinya malaikat Jibril berwasiat kepadaku, kata baginda Rasulullah, dengan tetangga, sehingga aku menyangka yang bahwa tetanggaku akan menjadi ahli waris. Begitu seringnya malaikat Jibril berwasiat kepada Nabi Muhammad SAW tentang tetangga, tentang menunai hak-hak tetangga, sehingga Rasulullah saking seringnya malaikat Jibril berwasiat kepada Nabi, sehingga Nabi merasakan yang bahwa tetangga ini akan menjadi ahli warisnya baginda Rasulullah. Maka sebagai tetangga yang baik, marilah sama-sama kita tunaikan hak-hak tetangga kita. Karena hablum minannas yang baik, yaitu terciptanya dengan harmonis hubungan kita di antara sesama masyarakat, khususnya yaitu hubungan kita dengan tetangga kita. Wabillahi taufiq, wallahu a'lam bissawab, wa ilaihil marji' wal ma'ab.